Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Kelapa Kerdil Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, pada video kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman tentang fungsi sinar matahari, baik jika kelebihan sinar matahari atau full sinar matahari atau secukupnya, atau bahkan mungkin tidak kena sinar matahari, akan saya jelaskan di video kali ini. Fungsi sinar matahari itu membantu fotosintesis untuk tumbuhan ya. Jadi fotosintesis itu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, sinar matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan glukosa atau gula pada tumbuhan. Nah, jika gula sudah tersedia, maka ia akan membentuk senyawa organik yang diubah menjadi protein dan lemak. Nah, hasil fotosintesis ini akan diedarkan untuk bernafas dan juga cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, pada bonsai kelapa ini punya pengaruh yang jika mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka dia akan normal dan akan terlihat daunnya subur ya. Kemudian juga subur, nah, seperti ini contohnya. Tetapi jika sama sekali tidak kena matahari dari kecil, atau misalnya kita pakai media air dan tidak dikeluarkan, kalau yang model jenis kelapa gading kuning itu bisa kayak daun albino. Jadi kalau mau bikin albino KW, pakai bahan gading kuning dan jangan kena sinar matahari sama sekali. Nanti ya, setelah muncul daun 4 atau kelima itu mulai seperti albino tapi palsu ya. Nah, yang kemudian jika lama kita di media air dan tidak kena sinar matahari, kemudian tiba-tiba kena sinar matahari yang lebih dari tengah hari, misalnya sampai jam 2, jam 3, maka akan seperti ini, gosong ya. Nah, ini adalah efek yang dulu di media air, kemudian saya taruh di tempat panas, tapi terlalu berlebih panasnya sehingga seperti itu. Nah, ini untuk bonsai dewasa yang kelebihan sinar matahari. Ini kena sinar matahari sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang, sehingga daunnya seperti ini. Padahal ya untuk medianya, untuk penyiraman dan pemupukan juga sama dengan bonsai yang lain juga. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini contoh dari bonsai kelapa yang kelebihan sinar matahari sampai lebih dari tengah hari ya. Kemudian ada lagi contoh yang full dari pagi sampai sore, karena ini letaknya di teras depan rumah ya. Jadi kondisinya seperti ini, daunnya kuning-kuning ya, padahal ini penyiraman cukup karena di media air ibaratnya kan. Ini di media air, artinya airnya memenuhi syarat cukup, dan juga saya gunakan pupuk seperti pada umumnya media air dengan garam ya. Tapi daunnya ini karena kelebihan sinar matahari, bahkan yang pupusnya saja, yang pelepah termuda pun sudah warnanya kuning ya. Ini warnanya kuning sekali, yang daun yang tua. Nah, ini kelebihan sinar matahari. Jadi intinya bahwa bonsai kelapa itu kita kena atau kita panaskan di sinar matahari secukupnya saja. Ini idealnya yang bagus adalah sampai jam
kira-kira 11 siang, atau jangan lebih waktu zuhur ya. Kalau lebih waktu zuhur biasanya itu misalnya sampai jam 2, maka daunnya tidak akan terlihat subur. Ya, itu saja sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saran saya untuk penghobi bonsai kelapa, hendaklah tetap kena sinar matahari bonsai kelapanya, tetapi jangan berlebihan, cukup sampai sekitar jam 11 pagi saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.